Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN 2015 untuk mapel ekonomi kode 734 di bagian pertama. Di bagian pertama ini kita akan membahas 4 soal sekaligus. Yang pertama adalah materi perluasan produksi. Ini adalah bagian dari kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua nomor 47 dan sekaligus nomor 48 ternyata ini adalah satu materi yaitu tentang elastisitas ya, tapi beda jenis. Nomor 47 elastisitas permintaan, nomor 48 elastisitas titik. Kemudian di nomor 49 kita akan membahas tentang pendapatan keseimbangan atau Y sama dengan C. Oke, kita langsung aja untuk mulai dari nomor 46 tentang materi perluasan produksi. Oke, pada awalnya Pak David hanya membuka usahanya di daerahnya sendiri. Setelah usahanya berkembang, Pak David membuka cabang di beberapa daerah. Peningkatan usaha dengan cara seperti ini dinamakan, oke ini ada nama khususnya kalau perluasan usaha ya, itu adalah ekspansi ya. Jadi ekspansi ini adalah merupakan perluasan usaha yang dapat dilakukan dengan cara menambah kapasitas pabrik ya, menambah unit produksi, menambah divisi baru dan juga dapat dilakukan dengan usaha yang telah ada atau merger atau juga konsolidasi, yaitu membeli perusahaan yang telah ada atau akuisisi ya. Jadi ekspansi ini nanti terbagi menjadi dua macam, ada ekspansi internal dan juga ekspansi eksternal. Ekspansi internal ini terjadi pada saat divisi-divisi yang ada dalam perusahaan tumbuh secara normal melalui capital budgeting. Nah, misalnya melalui penambahan kapasitas pabrik, penambahan unit produksi dan juga divisi baru. Ekspansi eksternal ini dilakukan dengan penggabungan usaha atau pengambil alihan usaha. Berarti ini jelas banget, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, kalau yang lain ekstensifikasi ini adalah perluasan usaha dengan menambah faktor produksi. Misalnya nih seorang petani panen setahun itu 1 ton begitu ya. Nah dia berpikir wah saya pengen 2 ton itu gitu kan. Nah ketika dia pengen 2 ton berarti saya harus menambah luas lahannya, saya harus menambah pegawainya, saya harus menambah modalnya, itu namanya ekstensifikasi. Kalau diversifikasi adalah penganekaragaman produksi ya. Contoh misalnya lahan petani tadi ya, lahannya biasanya ditanamin padi aja begitu. Nah ternyata di pinggir-pinggir lahan yang sempat masih kosong di sela-selanya itu dia tanami tanaman yang lain seperti jagung, palawija. Berarti ada semacam penganekaragaman produksi ya. Nah, termasuk ada sebagian lahan di sawah itu misalnya ada dikasih ikan kolam gitu ya, tapi masih dalam sawah itu ya. Artinya di bawahnya itu kan ada ruang-ruang untuk ikan untuk hidup. Ya, minatani. Nah, itu semacam tersebut disebut dengan diversifikasi. Kalau intensifikasi ini adalah perluasan produksi dengan memaksimalkan faktor produksi yang sudah dimiliki, jadi tidak harus menambah luas produksi begitu. Nah contoh misalnya masih dalam pertanian ya, misalnya lahan pertanian masih sama nih 1 hektar hasilnya 1 ton, dia pengen 2 ton, tapi dia tidak ingin menambah luas lahannya, maka dia berpikir bagaimana dengan luas lahan yang sama itu bisa menghasilkan 2 ton. Oke, ada peningkatan atau optimasi dari faktor produksi yang dimiliki. Biasanya bibitnya tidak unggul, sekarang harus pakai bibit unggul. Ya, biasanya pupuknya biasa, ini pupuknya yang lebih baik. Ya, biasanya memanennya itu terkadang masih ada padi-padi yang boros, ada yang terbuang ya. Ini sekarang bagaimana cara panennya itu lebih efisien. Ini namanya adalah intensifikasi. Restrukturisasi berarti ini berkaitan dengan penataan kembali ya. Ada re itu kan kembali ya, struktur ya atau penataan kembali dalam kegiatan proses produksi. Oke, untuk nomor 46 jawabannya adalah yang B. Nomor 47, komoditas yang permintaannya elastis uniter memiliki koefisien elastisitas absolut sebesar, oke, kalau unitary elastisitas adalah 1 ya. Nah, jenis permintaan itu kan ada yang elastis. Ya, elastis itu berarti E-nya adalah lebih besar 1. Inelastis berarti E-nya kurang dari 1 ya. Unitary berarti sama dengan 1, elastis sempurna adalah E-nya sama dengan terhingga, dan inelastis sempurna adalah E sama dengan 0. Oke ya. Nomor 47 ini kalau misalnya kamu pengen mudah mengingat itu adalah begini. Jadi inisial huruf depan itu ya. Jadi kalau ini elastis kan huruf depannya E. Nah, ini juga dimakan apa namanya? Bukan dimakan ya. Tanda hurufnya itu kan kayak kayak mulut ya. Menghadap E kan gitu ya.
Kemudian inelastis I ya, ini juga angka 1 seperti huruf I kan ya, jadi menghadapi angka 1. Uniter ini ingat kata-kata uni ya. Uni kan menjadi satu sama dengan satu kan gitu. Elastis sempurna ini huruf E, ini huruf S kan gitu ya. Ini juga huruf E, ini juga huruf S. Nah, itu ya. Nah, agak dipaksakan dikit, tidak apa-apa, supaya kamu ingat aja ya. Kalau sisanya adalah inelastis sempurna begitu ya. Jadi ini nomor 47 jawabannya adalah yang uniter ya, yang C. Oke. Baik, nomor 48. Diketahui sebuah fungsi penawaran barang X adalah 3X gitu ya, sama dengan 2PX min 2. Di mana X adalah kuantitas barang X dan PX adalah harga barang X. Jika X-nya adalah sama dengan 2, maka nilai elastisitas titiknya adalah, untuk elastisitas titik itu dirumuskan adalah E sama dengan H aksen dikali P per H atau E sama dengan per P aksen dikali P per H. Nah, kenapa kok ada dua rumus ini? Tergantung dari soalnya ya. Kalau soalnya nanti berbentuk H sama dengan, maka sebelah kiri. Kalau berbentuk P sama dengan, berarti yang sebelah kanan ini, yaitu per P aksen dikali P per H. Oke, di soal ini belum sederhana ya, kita sederhanakan dulu. Jadinya 3H sama dengan 2P min 2, begitu. Jadi kita jadikan H saja, berarti semua otomatis harus dibagi dengan angka 3. 2P dibagi 3 berarti 2 per 3P, min 2 dibagi 3 berarti min 2 per 3. Sehingga hasilnya adalah H-nya ya sama dengan 2 per 3P min 2 per 3. Nah, karena ini berbentuk H sama dengan, berarti kita pakai rumus yang sebelah kiri ini kan gitu. Nah, kita buat H aksennya ini. Dan H aksennya adalah fungsi turunannya ya. Kamu belajar matematika itu. Untuk 2 per 3P itu kalau diturunkan menjadi 2 per 3 saja. P-nya adalah hilang gitu kan. Karena jadi pangkatnya adalah 0 kan gitu. Kemudian min 2 per 3 ini diturunkan 0. Ya, nggak ada koefisien diturunkan sama dengan 0. Oke, jadi nanti kita lihat di sini untuk E-nya ya sama dengan 2 per 3 ya dikali P per 2 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk P-nya belum ada kan. Oke, kita cari di berdasarkan fungsi tersebut ya. Tadi kan fungsinya H sama dengan 3H ini ya. 3H sama dengan 2P min 2 kan gitu. Nah, H-nya itu adalah 2. Kita substitusikan di sini jadi 3 dikali 2 ya sama dengan 2P min 2. Ya, jadi 3 kali 2 adalah 6 begitu ya. 6 sama dengan 2P min 2. Ya, 2P min 2. Oke, jadinya adalah pindah ruas ya. Jadi 2P sama dengan min 2 ke kanan, ke kiri maksudnya jadi 8. Berarti P-nya adalah 4. Sehingga ini adalah P-nya 4. Kita masukkan angkanya E sama dengan 2 per 3 dikali 4 per 2. Ya, 2-nya bisa disederhanakan dicoret ya. Berarti E-nya sama dengan 4 per 3. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 49. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 7 plus 0,65Y, di mana Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi. Semua dengan jutaan rupiah. Maka pendapatan pada saat Y sama dengan C atau pendapatan keseimbangan atau Y break-even income namanya. Oke, berarti kita masukkan aja rumusnya adalah Y sama dengan C. Di mana C tadi adalah 7 plus 0,65Y ya. Kalau Y sama dengan C ya, atau jika Y sama dengan C, maka nanti Y-nya adalah sama dengan 7 plus 0,65Y itu sendiri. Oke, terus kita sederhanakan Y-nya ini 0,65Y kita pindah ruas ke kiri, jadinya Y min 0,65Y sama dengan 7. 0,35Y sama dengan 7, oke. Sehingga Y-nya adalah 7 dibagi 0,35 ya sama dengan adalah 20, karena ini satuannya juta berarti ini adalah 20 juta rupiah. Jawabannya adalah yang E. Oke, terima kasih sampai di sini dulu ya. Terus simak materi-materi pembahasan soal SBMPTN. Kamu boleh request soal apa yang ingin dibahas terkait soal SBMPTN atau soal seleksi mandiri, silahkan, karena seleksi mandiri kan tiap universitas beda-beda ya. Silahkan Anda komen di kolom komen untuk bisa mengirimkan emailnya atau bisa mengirimkan soal-soalnya, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Oke, terima kasih sampai di sini dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera, semoga sukses selalu.